Klepon is back nih guys. Walaupun viral mitos kue klepon udah kelar, nyatanya pamor klepon malah makin ngehits guys. Yang mengira ini klepon cake 100% salah ya guys. Kenalin nih, namanya puding klepon. Yang unik nih ya, kleponnya nggak kaleng-kaleng guys. Bisa jadi topping, bisa juga jadi filling. Kita sebut aja puding klepon beranak. Karena namanya puding klepon, bahan-bahannya juga ready nih untuk 2 kudapan sekaligus. Bahan untuk adonan puding dan bahan adonan klepon. Nah, selain alami banget pakai air suji pandan, ternyata ada 2 bahan lainnya yang nggak mainstream dalam pembuatan puding. Ada tepung beras dan mentega. Yang kepo sama kegunaan 2 bahan ini, kepoin Kak Yohana Cooking yuk. Apalah arti sebuah adonan kalau tanpa campurin berbagai bahan ya guys? Nah, ada tips nih dari Kak Yohana. Pada tahu nggak sih, biar semua bahan ngeblend dengan baik dalam adonan puding, proses pencampuran bahannya dilakukan saat kompor mati ya guys. Aduk bubuk agar-agar bareng bahan lainnya, sampai tercampur rata. Next, baru deh dinyalain kompornya. Dan aduk terus. BTW guys, tahu nggak sih, kalau dalam sejarahnya, puding yang pertama kali dibikin justru nggak bercita rasa manis. Lebih tepatnya, punya rasa yang gurih-gurih sedap, mirip abis sama rasa sosis. Ini dia kunciannya puding yang manis, tapi tetap ada gurih-gurihnya guys, pakai mentega. Nah, just info aja nih, kalau selama pembuatan adonan pudingnya, wajib diaduk terus nggak pakai berhenti. Selain biar nggak menggumpal, proses mengaduk juga berfaedah, biar adonannya nggak mengendap di dasar panci. Aduk. Adonan pudingnya perlahan bakal mengental nih guys. Yap, tekstur adonan yang mengental dan matang paripurna berpengaruh banget, bikin pudingnya jadi nggak cepet basi. Finally, puding pandannya siap landing nih di dalam cetakan. Cus, giliran adonan klepon yang digodok. Pada tahu nggak sih, sebelum jadi street food dan makanan kekinian, klepon udah eksis sejak tahun 1950 guys. Dulunya, klepon justru masuk dalam jajanan mewah nih guys. Secara dijualnya aja di restoran Indonesia Belanda. Anyway guys, karena lahir sebagai jajanan tradisional, si mini klepon ternyata punya banyak filosofi guys. Dimulai dari bahan-bahannya yang super simpel. So, klepon juga dinilai melambangkan kesederhanaan. Poin yang kedua, filosofi dari warna hijaunya nih guys. Ijo royo-royo dari racikan suji pandannya memberikan simbol kesuburan dan kesejahteraan. Terakhir, keberadaan klepon juga sering hadir di berbagai acara selamatannya orang Jawa. Gak heran ya, kalau klepon sering diartikan sebagai bentuk rasa syukur pada alam atas bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Ini dia, momen pudingnya collab sama klepon. Iya guys, definisi puding beranak klepon udah kelihatan nih dari proses ini. Lubang pada tengah puding diisi full sama rombongan klepon. Next, tinggal tutup lagi deh pakai fla dan adonan puding. Kalau udah padat bin beku, puding siap ditacap nih guys. Yuhu, yang namanya klepon nggak rame ya kalau tanpa taburan kelapa parut. Tempel parutan kelapanya ke seluruh permukaan puding. Last but not least, klepon-kleponnya nggak sekedar jadi filling ya guys, tapi juga jadi topping dan pinggiran puding. Untuk puding yang kleponnya membuncah kayak gini, worth it lah ya kalau dibeli seharga Rp300.000. This is it, puding klepon Mbak Dewar Puding. Ayo Vi, sikat deh puding kleponnya. Nggak kayak kebanyakan puding mainstream lainnya, kudapan alam Mbak Dewar Puding ini bener-bener juara padatnya. Tekstur padat inilah yang didapat dari campuran tepung beras pada adonan pudingnya. Meski nggak terlalu manis dan cenderung gurih, tapi kalem. Rasa manisnya bisa didapat dari kleponnya nih guys. Dengan bentuk seunik ini, bisa bingit loh jadiin puding kleponnya sebagai birthday cake atau kudapan di acara spesial lainnya. Beda ya sama Vivi yang justru jadi cemilan favorit. Hahaha.